Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jadi, apa itu Lembaga Keuangan Bukan Bank? Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. LKBB bisa menjadi perantara bagi pemilik modal, bagi dalam negeri maupun luar negeri, dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Fungsi LKBB yang satu ini tentunya membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yaitu pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, pasar uang, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan anjak piutang, atau factoring company. Nah, sekarang kami akan berfokus pada pegadaian. Sep, pegadaian itu apa sih? Dan jenis-jenis pegadaian itu apa aja? Pegadaian atau yang biasa disebut rumah gadai adalah sebuah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan menjadikan benda miliknya sebagai jaminan. Barang yang dijadikan jaminan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjaman dilunasi. Pegadaian berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu perbedaan konvensional sama syariah itu apa ya? Pegadaian syariah itu adalah suatu wadah untuk menjaminkan barang berlandaskan dasar syariat Islam. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak menerapkan bunga karena riba. Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai di syariah biasanya memiliki nilai ekonomi sesuai jumlah uang yang akan dipinjam. Dalam ketentuannya, apabila pengembalian dana oleh peminjam melewati batas waktu akad, barang jaminan akan dijual ke masyarakat. Nasabah atau peminjam uang tidak akan dikenakan bunga, melainkan jasa penitipan barang jaminan. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya penitipan barang, jadi bukan biaya pinjaman. Sebab pinjaman dengan tujuan mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Adapun biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi gudang penyimpanan, serta pengelolaan. Sedangkan pegadaian konvensional adalah wadah untuk menjaminkan barang agar mendapat uang dan menebusnya kembali setelah jangka waktunya terlewati. Pegadaian konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjamannya. Apabila pengembalian pinjamannya melebihi batas waktu, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat. Contohnya, jika kita datang membawa emas sebagai barang yang akan digadaikan, emas tersebut akan ditaksir harganya dan diputuskan jumlah uang pinjamannya. Kira-kira kalau gadai itu kena bunga nggak ya? Tentu saja kena bunga. Contoh misalnya 1,15% per 2 minggu atau 2,3% per bulan. Tentuan harga bunga ini didasarkan pada jumlah pinjamannya. Jika nilai pinjamannya makin besar, bunga yang dibedakan kian besar pula. Perhitungan biaya pinjaman ini dihitung tiap 15 hari. Kemudian akan naik di hari ke-16 dan seterusnya. Waktu penitipannya sekitar 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo sehingga harus segera dilunasi. Apabila tidak melunasi pinjaman dan bunganya, barang jaminan akan dilelang hingga tanggal tertentu. Oh begitu ya, paham. Tapi kalau pegadaian itu ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Kalau boleh tahu? Ya pasti ada dong. Kelebihan pegadaian itu 1. Persyaratan ringan dan mudah. 2. Prosedurnya sederhana. 3. Tidak dipungut biaya administrasi. 4. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, atau giro. 5. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh, dan seterusnya. Adapun kelemahannya, pertama, sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. 2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. 3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Dan jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Apakah sudah cukup? Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.